Jadi di video kali ini kita ingin mewawancarai guru yaitu tentang perubahan sosial yang ada di sekolah kami, yaitu SMK Negeri 1 Pur Tambahan. Oke deh, langsung aja yuk, check it out. Oke guys, kita udah sampai. Misi Pak. Misi Bapak Om Swastiastu. Swastiastu. Kepada kalian. Di sini kita sudah berada langsung dengan narasumber kita, yaitu Bapak Agus. Jadi di sini kita akan menanyakan terkait perubahan sosial yang ada di sekolah ini, Pak. Sebelum ke pertanyaan, menurut saya kan perubahan sosial di setiap sekolah itu kan pasti ada, Pak. Ya. Menurut saya, apa saja sih perubahan sosial dari tahun ke tahun di sekolah ini? Baik, terima kasih ya. Pertama, saya senang ya siswa mencari informasi pada guru atau manajemen sekolah untuk merefleksikan ya atau melihat kemudian coba dievaluasi seperti apa perkembangan sosial di sekolah ya. Tentunya sekolah ini kan kalau dilihat dari komponennya terdiri dari berbagai elemen ya. Ada sekolah, ada guru, ada pegawai, ada siswa. Itu komponen yang ada di sekolah, komponen hidup ya. Nah, tentunya kalau komponen hidup kan pasti ada yang namanya interaksi sosial. Ya, karena kalau kita hidup kan interaksi sosial itu penting sekali kan. Karena kita tidak mungkin hidup sendiri, tidak akan mungkin kan. Maka kita berinteraksi. Terkait dengan pertanyaannya tadi, apakah ada perubahan sosial di sekolah ini? Kalau di guru-guru, di pegawai, kalau pengamatan Pak itu perubahan sosialnya ada sedikit. Ya, guru siswa, guru sama pegawai dulu ya. Artinya kalau dulu itu, oke lah. Kalau 2-3 tahun belakangan ini perubahan sosialnya itu cukup tinggi. Dilihat dari perkembangan teknologi di bagian informatika ya, yang ini kan ya pegang HP kan ya. Maka guru-guru sama pegawai itu pada saat berinteraksi sekarang, sosial sekarang, perubahan sosial itu sekarang kalau kegiatan apapun, kemudian ada informasi apapun, jarang menggunakan komunikasi langsung ataupun lewat pengeras suara sekolah ya. Lebih banyak informasi tersebut yang sifatnya cepat itu menggunakan ini. Ini perubahan sosial di guru-guru, di pegawai ya. Perubahan sosial ini apakah ada unsur negatifnya? Saya lihat dari kita berpikir positif ya. Positif adalah dalam kegiatan melaksanakan perubahan tersebut jauh lebih diringankan, dipermudah ya, karena ada informasi apapun setiap orang bisa mengakses, tidak perlu dikumpulin dulu semua, terus dikasih arahan, baru bekerja. Jadi sekarang sudah ada informasi ini nih, sudah semua bergerak sesuai dengan apa yang ada itu dulu ya. Kemudian yang negatifnya ada tentunya. Negatifnya adalah kalau sebelum ada perubahan dari informatika tersebut, guru pegawai tersebut kan sering duduk bersama ngobrol pada saat tidak ada kegiatan ya, atau diskusi kan. Sekarang udah agak jarang. Karena kalau tidak mengajar, kemudian pada saat ada pekerjaan, itu guru sama pegawai itu lebih banyak gunakan waktunya untuk gadget. Itu perubahan negatifnya. Berarti interaksi sosialnya ada perubahan. Ya, dari sisi positifnya interaksi sosial di online itu tinggi, sosial online tinggi, media sosial, namanya media. Ini adalah salah satu bentuk media untuk bersosialisasi, namanya media sosial. Maka bentuk produknya ya FB, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram. Itu nama gininya, nama alatnya, tapi medianya ini gitu ya. Itu untuk guru sama pegawai. Untuk siswa perubahannya sangat keras ya. Kalau secara sosial budaya, sosial
kaitkan dengan budaya. Kenapa saya bilang sosial budaya? Karena sekolah ini adalah pengembangan budaya. Ya, pengembangan budaya. Budaya di sekolah ini harusnya mengikuti budaya yang berlaku di sekitarnya. Apalagi kalau kita ke Bali, di Bali kan, gitu ya. Apa saja itu? Bahwa orang Bali itu adalah orang yang selalu taat aturan. Kemudian apapun perintah dari yang mengelola, contoh misalnya kepala desa ngasih tahu kan, kalian Banjar, kalian itu ngasih tahu, warganya pasti taat kan. Nah itu ya, itu budaya itu mau kita kembangkan di sekolah. Bagaimana semua siswa tersebut mengikuti aturan kesepakatan itu yang dijadikan aturan untuk di sekolah ini. Ya, perubahan sosialnya adalah sama, bahwa siswa sekarang ini sosial komunikasinya itu sekarang malah kebanyakan sebenarnya. Kemudian budaya yang berkembang di Bali itu di sekolah kita ada sedikit penurunan ya. Kalau di Bali kan kalian tahu apa? Ngayah kan, ngayah, gotong royong itu kan budaya Bali ya. Ngayah itu artinya apa? Tidak pernah meminta imbalan, tidak pernah pamrih, itu ngayah. Kemudian gotong royong itu kan di Bali itu ya memang kental sekali gotong royongnya kan ya. Apalagi misalkan kalau di Bali itu yang umat Hindu kan dari sebelum lahir sampai dia meninggal ada upacaranya kan? Iya. Ada upacaranya. Kalau kita flashback ke, karena budaya Bali itu budaya yang kental dengan agama Hindu kan. Contoh, baru sebelum 6-7 bulan kandungan sudah ada upacaranya. Baru lahir ada upacaranya. 3 bulanan ada otonan, ada sampai meninggal pun ada. Pengapen itu kan. Semua ini dilakukan tidak bisa sendiri anak-anak. Semua pasti minimal melibatkan keluarga di terdekatnya. Itu betul sosial kan. Hal itu mau kita bawa ke sekolah, artinya di sekolah ini budaya gotong royong dan ngayah ini belum tampak di semua siswa. Belum tampak. Itu tampak pada saat momen tertentu saja. Contoh, yang jadi pengurus OSIS. Di sana kan teman-temannya pulang jam 4, dia pulang jam 6, ikhlas, ngayah. Berarti itu sudah masuk budaya Bali kan. Itu sosial sudah masuk. Kemudian orang pramuka juga kan, yang nggak pramuka bisa tidur di rumah enak-enak, dia kemah di sini atau di tempat lain kan. Belum lagi beralaskan rumput, tikar, belum lagi dingin, tapi dia lakukan itu dengan usul ngayah atau royong. Jadi itu yang berkembang sekolah ini. Cuman tidak semuanya kena. Itu hanya berjalan pada saat-saat kegiatan tentu saja. Itu mungkin saya sampaikan ya. Apakah ada perilaku murid yang berubah dari tahun ke tahun itu Pak? Perilakunya perubahannya sangat keras. Perubahannya dan mohon maaf ya anak-anak ya, kita refleksi sama-sama ya. Kita sebagai guru merefleksi harus apa yang sekarang berkembang itu ambil sisi positifnya, ya. Perubahan perilaku jelas, rasa istilahnya menghargai, menghormati semakin menurun sekarang. Tegur sapa siswa sekarang, tegur sapa mungkin kalau di masyarakat umum itu sekarang 3S kan, ya. Senyum, salam, sapa itu sudah makin berkurang di sekolah kita. Ya, karena kenapa? Ini mungkin sosialnya dia sudah menganggap, oh nggak perlu saya begitu, satu. Kedua, ada pengaruh dari perubahan teknologi. Anak lebih care, anak lebih peduli pada perilaku dia atau kegiatan dia di handphone. Ya, jangankan menyapa, jalannya dia pun bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Itu dia lakukan dengan sambil memegang. Apalagi mau menyapa, dia jalan aja tidak memikirkan dia sendiri apakah nanti ada lubang, ada gini, dia yang penting dia pegang jalan gini. Apalagi mau nyapa kan? Nah itu ya, jadi itu perubahannya yang negatif. Perubahan yang negatif yang terjadi di sekolah kita. Artinya ada penurunan bentuk saling menghargai, menghormati. Ya biasanya kalau di lembaga sekolah
Kalau di sana kan sudah saya pelajari, kalau komunitasnya kan ada guru, pegawai, sebagainya kan siswa. Biasanya siswa tersebut akan sangat care pada gurunya, pada pegawainya, kan saya setuju. Kadang-kadang kita sebagai guru bukan menyalahkan siswa, tapi kita melihat ini ada perubahan yang perubahan sosial yang kurang baik. Maka caranya apa? Guru tidak akan pernah patah semangat ataupun merasa ragu-ragu. Guru yang memulai. Mungkin kalau kalian lihat, mungkin saya lewat atau guru yang lewat bilang, oh saya itu adalah bentuk menggugah hati anak bahwa kita ini adalah makhluk sosial, kita berkomunikasi, bertemu pun kita harus berkomunikasi. Gitu ya, apalagi kalau kita sama agama Hindu, Om Sosial itu adalah mempunyai pengertian yang luas sekali. Artinya Om Sosialnya kita mohon pada Tuhan bagaimana semua yang ada di sini itu selalu dilindungi. Ya. Kalau boleh nanya lagi nih Pak, untuk cara berpakaian siswa mungkin ada yang berubah gitu. Sangat berubah. Cara berpakaian kita lagi ya. Sekolah kita kan ada kesepakatan. Itu pun diawali dengan kesepakatan dengan orang tua. Kan ada PPDB, kemudian diumumin, kemudian kan siswa yang ini diterima di SMK 1 Utama. Setelah itu kan ada proses istilahnya pertemuan antara orang tua, komite dengan sekolah. Sekolah sudah program sesuai dengan peraturan menteri bahwa siswa di Indonesia harus memiliki ciri khas seragam. Gitu kan ya. Yang sangat mencolok apa? Kalau SD itu putih merah, kalau SMP putih biru, kalau SMA, SMK putih abu. Itu ada peraturannya yang mengatur. Ya, maka dari itu kan orang tua diundang. Bagaimana ini? Di sana sudah ada kesepakatan kan? Oh pakainya begini sampai modelnya begini. Kemudian setelah anak tersebut masuk, anak nanti kalau anak sudah sepakat dengan orang tuanya bentuk pakaiannya begini. Kalau modelnya begini. Sedangkan yang terjadi setelah ini, saya lihat perkembangan sekarang, yang tahun ini adalah turun sekali disiplin anak dalam berpakaian. Turun sekali. Ya, turun sekali. Sehingga anak-anak tersebut senanya berpakaian. Seragam dia, tapi tidak seragam warna, tapi tidak seragam dalam tata cara berpakaian. Iya, tidak sesuai dengan aturan. Contoh, saya putih abu, kalau cowok cewek kan harusnya masuk. Kadang-kadang yang cowok dikeluarin badannya, dikecilin. Ini suatu fenomena ini lihat adalah ada penurunan disiplin dalam berpakaian. Iya, mungkin dari tahun-tahun baru berdirinya sekolah masih aman-aman aja. Masih, ya benar sekali ya. Ya, jadi oke lah, kalian adalah bagian dari disebut. Kalian saya minta sebagai agen-agen ataupun orang-orang yang mempunyai konsep berpikir yang positif. Artinya begitu kita tetap komitmen karena itu kesepakatan. Maka kita perlu pakaian sesuai dengan teman. Mungkin juga karena pengaruh kakak kelasnya dulu. Banyak hal. Mungkin karena dulu atau mungkin pengalaman sebelumnya di sekolah sebelum ke SMK sana mungkin agak bebas ya. Kemudian di sini juga dilihat dalam hal pernama disiplinnya enggak ditegaskan sekali sehingga anak tersebut coba ini pakai dulu kan anak kita kan saya coba kan coba pakai ini, coba kalau misalnya sudah sepatu putih sepatu hitam dia putih pakai nganggur. Iya benar, teman-teman yang lain benar ya, karena sumber itu memang rasa memang penasaran tinggi sekali kan ya, coba kan sekarang putih enggak ditegur, besok temennya saya pakai menyebar darinya kan. Ya itu kalian memang umur kalian ini memang umur yang belum stabil, masih labil ya. Jadi kalian yang mumpung ketemu dengan kalian jadi pesan Pak pada kalian tetap pegang komitmen sehingga ya sekolah ini pusat kebudayaan budaya. Kalau hari Kamis kalau di Bali ada program gubernurnya pakaian adat, kita ada pakaian adat ya yang baik dan benar ya, yang sopan gitu ya, yang siswa putra saya sudah yang cewek juga sudah. Jadi Astum Karir yang ketemu dengan Pak ini adalah sesuai yang mempunyai komitmen itu ya. Oke Pak, jadi saya ada pertanyaan mengenai tentang cara pembelajaran siswa-siswa di sini, mungkin ya agak berubah lah dari dulu sistem pembelajarannya dari dulu hingga sekarang tuh. Ada perubahan? Ada ya.
Kenapa kebetulan di kurikulum ya, Iya. kurikulum di wakil kelas kelas bidang kurikulum. Jadi yang mengelola pembelajaran, yang bertanggung jawab pembelajaran. Contoh misalkan guru ini ngajar di sini, jadwalnya ini dan sebagainya. Itu saya ngatur semua bersama teman-teman di kurikulum, di staf saya. Jadi perubahannya dari sisi pembelajaran, ya kalian adalah tahun kedua, angkatan kedua yang melaksanakan kurikulum merdeka. Ya, di mana kurikulum merdeka tersebut kan proses pembelajarannya berbeda dengan kurikulum sebelumnya K13 kan ya. Karena di kurikulum merdeka ini bagaimana dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut anak-anak tidak dituntut konten atau materi. Bukan itu, tapi bagaimana pembelajaran itu bermakna dan bermanfaat untuk kalian. Contoh misalkan siswa protelan, bagaimana belajar siswa itu fokus di protelan. Contoh misalkan matematika tersebut bagaimana masuk di protelan tersebut sehingga matematika itu bermanfaat di protelan. Itu ya, jadi itu perubahan pembelajaran sekarang dan sistem belajar sekarang nggak beda. Kalau dulu itu, kalau kalian mungkin di SMP mungkin mengalami ya, hari Senin, setiap hari Senin selama belajar pasti itu aja jadwalnya. Iya. Benar nggak ya? Iya. Tapi kalau kita sekarang di SMK karena kurikulum merdeka dan juga ingin mengoptimalkan pembelajaran di kejuruannya, maka sistem blok kita ya. Kelas 10 tidak terlalu signifikan mengalaminya. Karena kelas 10 itu masih dominan tentang dasar-dasarnya. Nanti kelas 11 kalau sudah ada pelajaran yang khusus itu baru sangat masuk sekali ya. Jadi itu perubahannya. Kalau pembelajaran sekarang lah pembelajaran sistem blok yang pertama, yang kedua di pembelajaran sekarang itu guru nggak langsung aja. Guru BK tersebut memberikan pertanyaan-pertanyaan banyak dan namanya visioner. Dan sekarang akan diketahui, oh anak-anak ini dari banyak anak ini gaya belajar apa yang disenangi oleh siswa. Pernah nggak kalian mengisi kuesioner dulu? Ya. Nah, itu sistem belajar yang berubah sekarang. Jadi kalau dulu tersebut belajar tersebut lah, saya bagi guru, saya ingin menuntun anak-anak saya supaya seperti saya. Enggak, sekarang beda. Sekarang guru menuntun hanya mengarahkan mau kemana anak-anak ini. Enggak lagi berpikir anak saya ini saya ajak supaya ke sana. Enggak, saya nanya gurunya, kamu mau kemana? Saya mau ke sana. Maka guru namping. Kalau melenceng dari tujuannya baru nggak boleh ke sana deh. Ini arahmu itu sekarang ya. Itu kebebasan. Itulah namanya kurikulum merdeka belajar. Jadi siswa menentukan arahnya. Maka guru hanya menuntut. Ya. Dari ke siswa, bukan Ya. dari guru. Ya. Sekarang sudah nggak kayak gitu lagi. Misalnya sekarang tuh udah agak lebih bebas lah pembelajarannya. Ya, benar-benar. Oke. Cukup. Ya, ada yang lain gitu. Oke, dulu lama ya. Ya. Baik Pak, terima kasih ya untuk penjelasan dan wawancara hari ini, sudah sangat dijelaskan secara detail banget ya teman-teman. Baiklah, jadi itu saja wawancara kami hari ini bersama Bapak Agus. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih sama-sama ya. Tetap semangat, tetap termotivasi untuk hadir ke sekolah. Iya. Ya. Pak. Ya. Hai Pak. Ya. Ya. Hai guys. Oke, tadi kita udah wawancara sama Pak Agus. Gimana sih kira-kira hari ini tuh wawancaranya? Detailnya? Bapaknya sangat menjelaskan dengan detail sehingga kami tahulah perubahan Iya, yang ada di sekolah kita. Oke, jadi itu saja dari kami kelompok 1. Dah.